liked it at that Walpole. You want to go back? Office in here's the zone. Jackpot. All goes well. Take that fucking phone! Get on the floor! No money? No, there's no fucking money. Get the fuck out! Di awal film, kita dipertemukan dengan Rory, mantan tentara yang dipensiunkan lantaran mengalami ketidakstabilan emosi akibat perceraian yang dia alami. Selain kehilangan hak asuh putra mereka satu-satunya, Rory juga merasakan kekecewaan karena anaknya tak mau lagi bicara dengannya. Sebagai bapak-bapak konvensional yang banyak anak, hal itu cukup membuat Rory sempoyongan hingga dia mulai merasa tidak tahu lagi mau melakukan apa. Sampai-sampai dia harus berkonsultasi dengan psikiater. Pengadilan juga mengharuskannya membayar dana pengasuhan ribuan dolar yang jika ditambahkan dengan jumlah tagihan pinjol dan utang warung Padang, totalnya mencapai 3.248 dolar atau sekitar 460 juta rupiah. Mau cari kemana uang sebanyak itu? Di tempat lain ada Kobi Mursi, seorang pengangguran yang tidak pernah menganggap serius segala sesuatu. Bagi Kobi, hidup ini hanyalah mampir guyon dan main-main belaka. Karena itulah Kobi menghabiskan hari-harinya dengan menongkrong di bar Pak Kelly. Berkat lingkaran pergaulan masing-masing yang sama-sama toksis dan menyerempet-nyerempet kriminal, keduanya pun ditemukan dengan kriminal betulan bernama Mr. B beserta soulmate-nya Richie. Karena bisnis narkoboinya sedang agak surut akibat ulah anak buahnya, Scalvo yang bermulut ember, Mr. B membidik bisnisnya ke sasaran lain, yakni merampok duit pilkada. Rory, Kobi, dan Scalvo masing-masing akan membagikan jatah 10% dari hasil pekerjaan yang menurut Mr. B cukup simpel. Rencananya nanti malam sesudah pengumuman hasil pemilu wali kota yang hampir pasti kemenangannya oleh pejabat incumbent Micheli yang didukung oleh kekuatan oligarki pengusaha-pengusaha serakah, akan ada penyetoran uang suap demi melancarkan proyek-proyek mereka. Duit itu akan dijejelkan di brankas yang terletak di Kids Office sampai tugas cash in Transguard mengambil di pagi hari. Sorry, tidak bisa bahasa Inggris. Rencananya, di tengah hiruk pikuk pesta merayakan kemenangan Micheli, mereka akan menyelinap ke dapur lewat jalur belakang, mengamankan sekitar 4 atau 5 koki di sana, lalu menguras uang dan pergi begitu saja. Namun, saat pengumuman hasil pemilu, Micheli yang terlihat menang karena didukung oligarki justru kalah tipis oleh penantangnya, Maro. Hal yang paling membuat mereka kaget dan terlonjak-lonjak adalah brankas yang digadang-gadang penuh uang ternyata sudah diangkut terlebih dahulu oleh petugas, sehingga yang tersisa hanyalah seuprit recehan hasil setoran tukang parkir Indomaret. Sementara di ruang lain, Micheli bersama Pak Kapolres dan kaki tangan uring-uringan bagaimana tidak mulai berkantor dan melakukan audit keuangan seluruh penyelewengan berjemaah, dana APBD, dana bansos dan lain-lain yang terlanjur dikeruk untuk memperkaya diri, memperkaya anak dan menantunya pastinya. Di saat itulah ketiga garong amatir yang sedang mencari jalan keluar dari gedung malah tersasar ke ruangan itu. Kepalang tanggung Scalvo pun nekat menggarok semua orang yang ada di situ, termasuk merampas gelang emas milik Micheli. Sebagai polisi, Pak Kapolres tentu saja tak tinggal diam dan membiarkan diri kehilangan muka. Maka terjadilah baku tembak di situ yang menewaskan Pak Kapolres. Fucking bag! Your Honor. What are you doing, man? Let's go. He's seen my fucking face. They've all seen my face. Let's go. Take him out! Sementara Kobi mendapatkan satu peluru di dadanya dalam kondisi terluka. Ia dan Rory segera kabur menggunakan mobil petugas pengantar uang yang baru saja tiba di situ. Di tengah perjalanan, Kobi mendadak curiga ada petugas lain di ruangan belakang sehingga ia mengerem mendadak truknya hingga terdengar suara gedebuk.
Rory yang terus kepikiran soal utangnya malah mengira ada sekantong duit di sana. Waduh. 1, 2. Lolos dari si petugas dengan mobil curian, keduanya pergi ke rumah Pak Kel, pemilik bar tempat nongkrong Kobe. Di tempat lain melihat ketiga anak buahnya tak kunjung nongol, Mr. B sadar kalau proyek perampokannya meleset jauh dari rencana. Tak mau ambil risiko, ia pun menyuruh Richie untuk menghabisi Kobe dan Rory sebelum mereka tertangkap lalu buka bulut dan menyeret mereka ke penjara. The Cleaner alias orang yang bertugas melenyapkan saksi maupun bukti tindak kejahatan ini bernama Bud. Mulanya ia menolak tugas itu karena tidak tahu harus kemana mencarinya. Tetapi secara kebetulan Rory dengan lugunya justru menelpon Richie untuk melaporkan kegagalan proyek mereka dan meminta bantuan karena Kobe dalam keadaan terluka. Your lucky day. Di luar dugaan, gelang emas yang digasak dari Michi ternyata sangat-sangat berharga. Entah mungkin itu sejenis gelang keramat warisan zaman Majapahit atau apa. Yang jelas, Micheli sampai bela-belain menugaskan detektif bernama Frank untuk memburunya. Frank dikenal sangatlah bengis, bangas, dan tak segan menggunakan cara-caranya, baik halal ataupun haram. A cop was shot and killed. Untuk menyelesaikan tugasnya tak lama, Bud pun menemukan Rory dan Kobe. Sempat hampir menembak keduanya, Bud terpaksa mundur ketika ditunjukkan bahwa gas LPG sudah menemui rumah itu. Jika ada percikan api sedikit saja, mereka semua akan meledak seperti petasan. I can't believe they bought that shit. Fuck you guys! Setelah merampas mobil dan senjata Bud, prioritas utama Rory adalah menyelamatkan Kobe dengan mengeluarkan peluru yang bersarang di dadanya. Dia pun membawa Kobe menemui Dr. Donald, satu-satunya dokter yang dikenalnya. Meskipun sempat menolak karena menolong pelaku kejahatan adalah juga kejahatan, si dokter akhirnya membantunya setelah Rory sedikit memaksa. Tak beberapa lama, sesudah Kobe diobati keduanya harus terburu-buru kabur setelah mengetahui bahwa si dokter telah menghubungi polisi. Merasa bertanggung jawab atas keselamatan Roy sekaligus demi memastikan mobil BMW yang dicicil belum lunas aman, Dr. Donald pun ikut bersama dengan mereka. You think this is funny? Not funny. First on the scene. Guess if you're the smallest. Usually the driver gets the song. I'm not making fun of anyone. I was talking to Pay you somebody Lolos dari kejar-kejaran brutal, mereka bersembunyi di dalam bar Pak Kelly dan mengecoh semua polisi kecuali Frank yang memang punya naluri tajam seakan-akan tahu kemana mereka bersembunyi. Meskipun tidak diperintahkan menangkap mereka, Frank tetap fokus pada tugasnya tanpa basa-basi. Dia langsung menanyakan gelang milik Micheli. Setelah mendapatkan apa yang dicari, sembari mengajak Dr. Donald, Frank pun meninggalkan bar. Dia mengingatkan Donald agar siap-siap menyerang sebab polisi sedang menuju ke situ. Berakhir di situkah pelarian Rory dan Kobe. Lagi-lagi Kobe membocorkan aliran gas sehingga tempat itu pun meledak. Tak lama keduanya sudah tampak duduk di dalam bus di mana Kobe mengusulkan untuk kabur ke Kanada. Namun kata Rory itu adalah hal yang mustahil mengingat suhu saat ini minus 46 derajat Celcius. Lagi pula, Kanada bukan penyelesaian masalah karena satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah uang $32.480. Saat itulah Kobe melihat poster yang dipegang oleh demonstran yang membuat Kobe tiba-tiba ingat bahwa di balik gelang Micheli tertera sederet angka. Mengingat Micheli mati-matian ingin mendapatkan gelang itu sampai mengirim detektif sekelas Frank, pastilah gelang itu sangatlah penting. Jika dikaitkan dengan dugaan
dugaan bahwa Michele telah korupsi selama 25 tahun menjabat, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa angka-angka pada gelang itu adalah nomor kombinasi lemari besi tempat Michele menyimpan uang hasil korupsi selama ini. Lalu, di manakah brankas itu disimpan? Di tengah gencarnya seluruh polisi kota memburu mereka, keduanya justru membuat keputusan gila dengan kembali menggarong balai kota. Kegagalan Booth mengeksekusi Rocky dan Kobe ditambah ngamuknya Frank adalah sinyal bahaya yang jelas buat Mr. B dan Richie. Mereka berdua pun bersembunyi di balik jauh dari kota bersamaan ketika Frank menyerahkan gelang milik Michele. Rory dan Kobe memakai seragam damkar curian dan merekayasa kebakaran. Seluruh penghuni gedung pun segera dievakuasi, tak terkecuali Michele yang karena belum selesai membungkus cuan hasil korupsinya, melarang Alan, ajudannya, meninggalkan tempat. Kobe dan Rory sudah masuk ke dalam gedung, namun sebagai anggota damkar abal-abal, keduanya tidak memahami SOP bukan naik lewat tangga, mereka justru menunggu di lift. Padahal dalam situasi kebakaran menggunakan lift hukumnya haram. Kebegoan ini pun mengundang kecurigaan komandan damkar yang bertugas di sana karena si komandan terus memburunya, bahkan mulai membongkar pintu. Rory pun berimprovisasi dengan mengancam akan melempar Alan ke luar balkon. Ancaman ini memicu respon besar-besaran karena dipandang aksi-aksi terorisme serius di gedung pemerintah. Officer! Untungnya Dr. Donald tiba dan mengajukan diri menjadi negosiator. Sementara itu, sesudah Kobe membuka brankas, alangkah terkejutnya mereka melihat begitu banyak uang di dalamnya. Alan, yang memicu gelagat bahwa Michele akan segera menjadi tersangka, langsung menyerahkan harddisk berisi catatan penyuapan sekaligus penggelapan uang selama Michele berkuasa. Dengan itu, ia meminta Kobe dan Rory menjadi saksi bahwa ia sejak awal telah menjadi justice kolaborator, alias orang bekerja sama untuk menegakkan hukum sehingga ia tidak akan terseret menjadi tersangka. Dr. Donald sendiri memulai berniat membujuk keduanya untuk menyerahkan diri, namun setelah melihat bukti tumpukan uang hasil korupsi Michele, apalagi ia sempat mendengar SH pemerintahan untuk menghabisi mereka, seketika ia berubah pikiran. Dan inilah yang terjadi. Manfaat situasi kacau ini saat orang-orang berebutan uang, keduanya kabur menaiki mobil damkar. Sempat gembira karena merasa sudah lolos dari situasi gawat, pelarian mereka harus berhenti saat Frank tiba-tiba muncul dengan mobil bajanya. Kobe memohon agar Frank melepaskan mereka dengan barter harddisk yang berisi bukti-bukti kuat praktik korupsi Michele, yang nilainya jutaan dolar jika dijual pada Michele dan kroni-kroninya. Namun, Frank tetap menjebloskan mereka ke penjara dengan bukti brankas penuh uang yang dijatuhkan itu. Michele pun diciduk. Lalu, bagaimana dengan Kobe dan Rory? Marcoy, wali kota yang baru, ternyata tidak menuntut mereka. Kok bisa? Karena harddisk yang dibawa mereka pun akan dimunculkan sebagai bukti yang mengakibatkan duit ratusan juta dolar yang digelapkan Michele dan tercatat dalam harddisk itu akan diungkap di pengadilan dan dikembalikan ke negara. Jadi, tahu sendirilah, mendingan keduanya tidak usah dituntut. Biar duit ratusan juta dolar itu terungkap di pengadilan dan aman masuk kantong sendiri. Hahaha. Lalu bagaimana dengan Mr. B dan Richie? Mereka tak aman sempat bersembunyi di tengah cuaca ekstrim minus 46 derajat. Keduanya terkabur menuju Kanada. Akibatnya keluarganya pun segera menggelar tahlilan. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton dan see you di film selanjutnya ya guys.